Siang Bu Kristiana, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak Indra, alhamdulillah kabar baik masih berpihak pada saya. Oke. Ini di sekolah atau masih mengajar atau sudah di rumah ini? Tadi saya kebetulan ada acara jemput anak langsung pulang ke rumah nih Pak. Kalau perasaan hari ini bagaimana? Sudah jemput anak tentunya bahagia ya? Ya, alhamdulillah senang Pak. Oh, senang. Sebelum kita mulai ke sesi coaching ini, adakah hal atau perasaan yang ingin Bu Kristiana sampaikan? Supaya nanti dalam kita proses coaching itu sudah tidak mengganjal itu loh. Perasaan saya kalau pada siang ini, alhamdulillah masih baik-baik saja Pak. Namun ada sedikit yang mengganjal ketika saya ada di kelas Pak, seperti itu. Oh, terus hal itu apakah menjadi hal pembahasan kita yang lebih dalam atau lebih terperinci lagi di sesi Iya, coaching ini? iya Pak. Gitu ya. Jadi saya akan membahas tentang masalah yang saya hadapi di ketika saya berada di kelas, ketika saya Gitu ya. mm-mm. Ya. Terus bisa diceritakan ini Bu, bisa diceritakan seperti apa ini Bu Kristiana? Ketika saya berada di kelas, saya menemui seorang murid yang sangat luar biasa Pak Indra menurut saya. Murid ini sebenarnya mampu, cuman dia tidak fokus, dia tidak mau mengerjakan tugas, dia tidak mau mengerjakan apa yang menjadi kegiatan di dalam kelas, kegiatan pembelajaran. Dia hanya mengganggu temannya. Nah ini saya belum bisa menemukan solusi bagaimana saya membuat anak ini menjadi fokus dan mau belajar seperti teman yang lainnya. Gitu ya. Saya juga memahami bagaimana perasaan Bu Kristiana kalau menghadapi hal seperti itu. Tapi tentang tujuan yang lebih spesifik lagi, solusi dari permasalahan itu tujuan yang ingin kita capai di sesi ini seperti apa yang Ibu harapkan? Saya ingin membuat anak itu menjadi anak yang ya bukan penurut, tapi anak yang mampu belajar secara konsentrasi, juga fokus ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak. Gitu ya. Berarti tujuannya lebih mengarahkan anak itu lebih fokus begitu ya? Iya, lebih fokus dan konsentrasi agar dia bisa menerima pelajaran di kelas seperti itu Pak. Adakah standar ukuran yang Ibu ingin capai dari anak tersebut ataupun dari permasalahan tersebut? Ada Pak, jadi saya menginginkan anak ini seimbang. Jadi dia itu tidak tinggal jauh dengan temannya, Kak. Karena saya itu kebetulan mengajar kelas 1 dan Iya. ini adalah pertama kali saya mengajar di kelas 1 dan kebetulan anak yang lainnya itu sudah bisa mengikuti pelajaran yang saya sampaikan dan anak ini ya cuma satu anak ini yang belum, seperti itu Pak Indra. Ya mungkin kita masuk ke proses identifikasi nih. Iya Pak. Apa yang menjadi tantangan ataupun kendala dari anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus itu kenapa? Apakah itu pernah melakukan sesuatu yang sifatnya asesmen atau apa? Bisa diceritakan? Saya melakukan asesmen sumatif biasa, cuman anak ini belum tidak bisa mengikuti dan saya sudah melakukan pendekatan. Kemarin saya sudah melakukan tiga restitusi seperti yang gitu ya. Anak itu sudah tanya kenapa dan penyebabnya kenapa dan bagaimana solusinya. Cuman anak ini sudah mengerti dan paham bahwa yang dikerjakan itu tidak benar. Dia juga sudah berjanji untuk memperbaiki. Tapi ternyata sampai hari ini itu belum gitu loh Pak. Dan rencana saya akan mengulangi institusi itu. Saya juga sudah komunikasi dengan orang tua. Kebetulan orang tuanya itu katanya baru pulang dari TKW.
Begitu seperti ya. itu, dan kayaknya anak ini kurang perhatian, Pak. Oh, Jadi kurang dia banyak. caper ya. Gitu. Iya, kalau dari proses identifikasi lain atau lebih ke sisi pengamatan yang lebih itu, apalagi selain hal itu yang sudah Ibu lakukan? Seperti ya itu kayaknya anak ini kurang perhatian, Pak. Oh, cuma di sisi kurang perhatian saja Oh, ya. sepertinya seperti itu. Kalau Hmm, menurut yang saya amati. ya, dari cerita tersebut lah saya juga cukup berempati lah, cukup terkesan juga dari kejujuran Ibu menyampaikan hal tersebut. Untuk dalam sesi ini kita akan mencari solusi bersama untuk mengatasi hal ini. Adakah hal lain yang perlu ditambahkan sebelum kita lanjut ke pembicaraan? Begitu. Saya rasa saya hanya berfokus pada itu saja, Pak. Oh, Berfokus gitu. pada bahwa anak itu agar bisa dapat menerima pelajaran dengan baik dan dia itu bisa konsen dan fokus, itu aja, Pak. Oh, begitu. Sebentar, Pak, saya ini habis. Ya. Oke. Sudah terakhir sih kendala HP yang lowbat itu. Kenapa, Pak? HP-nya lowbat ya, laptopnya. Iya nih, kebetulan Hmm. lowbat. Kalau dari rencana aksi yang sudah Ibu tetapkan untuk mencapai tujuan tersebut, sudahkah disusun atau sudah terencanakan? Iya, saya berencana yang pertama saya akan melaksanakan segitiga restitusi lagi. Yang kedua, saya akan memberi pelajaran tambahan ketika anak-anak yang lain sudah pulang, dan rencana untuk sementara rencana hanya 2 ini saja, Pak. Untuk 2 kegiatan tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut kan pernah Ibu lakukan juga, ya. Saya Nah, pernah. kalau dari penilaiannya yang kemarin itu, kalau diberi skala penilaian itu di skala berapa? Kalau skalanya 1 sampai 10 kondisinya Mungkin ya saat ini. baru 7 ya, Pak. Baru 7. Ya sudah bagus Iya. lah. Terus yang menjadi catatan-catatan kemarin itu apa saja? Hal-hal yang sudah Ketika maksudnya, Pak, bisa diulang? kemarin kan sudah melakukan kegiatan tersebut untuk bisa memperbaiki fokus anak tersebut. Ya, Nah, hal-hal yang kemarin sudah dilakukan itu kekurangannya di mana? Terus refleksinya atau tambahannya mau bagaimana itu sudah direncanakan belum ini? Dan seperti apa? Ya itu saya berencana hanya 2 untuk tahap awal. Saya akan, kan kemarin saya sudah melakukan diskusi dengan orang tua. Nah, rencana yang akan saya lakukan, saya akan memberi tugas tambahan pada anak itu. Jadi saya akan bukan tugas tambahan tapi memberi jam tambahan gitu. Oh, gitu ya. Saya kemarin sudah izin dengan orang tua bahwa ketika anak pulang nanti saya beri jam tambahan seperti itu, Pak. Oh, gitu. Dan adakah pihak lain yang dilibatkan dalam mengatasi masalah ini? Iya, tentu saja yang pertama adalah kepala sekolah, saya akan izin dengan kepala sekolah. Yang kedua adalah teman sejawat, juga dengan orang tua anak. Oh, dengan orang tua anak ya. Iya. Terus langkah-langkah yang paling konkret karena yang ingin dalam waktu dekat diwujudkan itu yang apa dulu tuh? Saya yang akan saya wujudkan pertama kali adalah saya ingin memberi jam tambahan itu agar anak bisa memahami, paling enggak itu dia lancar dulu dalam membaca, menulis, dan berhitung, agar nanti anak itu bisa konsentrasi gitu. Mungkin langkahnya yang akan saya lakukan seperti itu dulu. Langkahnya seperti itu dulu. Terus persiapan-persiapan yang sudah disiapkan sudah seperti apa itu? Ya, saya hanya Bagaimana Bu? Halo?
Halo Bu Kris. Halo Bu Kristina. Sepertinya terpental ini Pak Yenel. Oh, ya. Ada kendala. Maaf Mbak Ida, trouble nih. Ya enggak apa-apa. Tenang saja. Enggak usah panik. Kadang tantangan seperti ini yang menjadi sisi kita coaching memakai daring itu menjadi sesuatu hal yang biasa dan mungkin harus bisa kita sikapi dengan bijak. Tapi, oke, saya Maaf. ulang. Ya, saya ulangi kembali. Apa hal-hal yang sudah dipersiapkan dalam menyiapkan aksi nyata atau katakanlah rencana aksi yang ingin Ibu lakukan itu sudah hal apa yang sudah selama yang mau disiapkan ini untuk merealisasikan hal tersebut? Oke. Ya, yang pertama saya persiapkan adalah saya berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak sekolah dan orang tua. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Sejauh mana Ibu memandang anak tersebut kok bisa dikatakan kurang fokus? Dan solusinya itu kenapa harus jam tambahan? Itu kenapa itu? Ya, dari penilaian saya ketika selama pembelajaran berlangsung, anak ini memang tidak selalu berlarian kemana-mana, tidak fokus, tidak mau mengerjakan, tidak mau Ya. ikut mengikuti pelajaran seperti itu, Pak. Begitu ya. Adakah strategi lain yang ingin Ibu terapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk sementara hanya itu saja, Pak. Sementara terfokus Saya di hanya situ ya. fokus pada itu dulu. Langkah awal yang akan saya lakukan. Oke, kita masuk ke sesi tanggung jawab. Apa komitmen yang komitmen Ibu bangun terhadap permasalahan ini, terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat itu seperti apa? Komitmennya seperti apa itu? Bisa diceritakan? Komitmennya adalah saya akan selalu konsisten dalam mengambil keputusan yang sudah saya ambil itu, dan saya akan selalu berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana perkembangan anaknya di rumah, seperti itu, Pak. Begitu. Adakah Ibu juga melibatkan pihak lain dalam melaksanakan komitmen tersebut? Atau menjaga komitmen tersebut tetap bisa dijalankan dengan baik? Siapa saja itu? Ya, yang pasti adalah orang tua, juga dengan rekan guru, seperti itu, Pak. Nanti saya akan meminta bantuan rekan guru. Kalau lebih dalam lagi yang saya tanya, kegiatan cooking ini sudah seperti apa, Bu? Maksud Bapak kegiatan tindak lanjut dari cooking ini seperti apa menurut pandangan Ibu? Oh, ya. Ke tindak lanjut dari kegiatan coach ini, ya saya rasa saya akan melakukan seperti apa yang sudah saya utarakan tadi, Pak. Dan saya akan selalu berkomit dan berkonsisten dalam melaksanakan apa yang sudah saya utarakan tadi. Oke. Berarti ini tetap membutuhkan sesuatu yang lebih dari Ibu ya? Ya, saya rasa memang waktunya tidak sebentar dan saya harus telaten juga harus berkonsisten tadi, Pak. Oh gitu. Adakah hal yang perlu Ibu tambahkan di sesi cooking ini? Saya rasa cukup itu saja. Saya hanya minta tanggapan dari Bapak bagaimana dengan penguatan dari Bapak, bagaimana dengan rencana yang akan saya laksanakan. Ya mungkin tanggapan dari saya ya, pemaparan dari Ibu itu sudah cukup yang luar biasa, sebagaimana dari tujuan, identifikasi masalah, sampai ke rencana aksi dan juga tanggung jawab itu sudah sangat luar biasa. Tinggal yang dibutuhkan itu komitmen Ibu dalam menjalankan itu semua mungkin ya. Gitu. Mungkin sesi ini bisa kita akhiri ya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih sekali ya, Bu. Selamat siang.
Selamat siang Pak Indra. Ya, sama-sama.